Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Shadaqallahul azim. Para jamaah kajian pagi Ahad pekan kedua di Masjid Al-Ibtisam PCM dan PCA Banjarharjo, yang semoga kita tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk tema kesempatan kali ini, memahami makna minhum, termasuk dari golongan mereka, ataupun tasyabbuh yang dilarang dan tasyabbuh yang diperbolehkan. Maksud yang dilarang di posisi bagaimana, dan maksud yang normal sebagai kehidupan sosial masyarakat manusia kaum muslimin itu posisi yang bagaimana. Maka kesempatan kali ini mengambil surah 5, surat yang kelima, urutan kelima, namanya surat Al-Maidah, yaitu hidangan agar kita mendapatkan hidangan dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Surat yang kelima dimulai dari ayat 51 sampai secukupnya waktu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini memanggil orang-orang yang beriman. Semoga kita yang hadir di sini, sedikit maupun banyak, kurang ataupun lebih, tipis ataupun tebal, lemah ataupun kuat, banyak keterbatasan ataupun sedikit keterbatasan, semuanya semoga ingin termasuk sebagai hamba Allah yang imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana iman kita dipanggil? Ayat ini menggambarkan lam nahyi, lam larangan, alias tidak boleh. La tattahidul yahuda wan nasara. Janganlah kalian, janganlah kita umat Islam menjadikan kaum Yahudi dan kaum Nasrani sebagai aulia, sebagai orang yang lebih dari sekedar teman biasa, yang lebih dari sekedar perwakilan biasa, yang lebih dari sekedar perlindungan biasa. Jangan sampai. Karena kalau kita meninggalkan saudara muslim yang beriman, lalu kita berbalik arah dengan mereka akrab, dalam Islam nggak boleh.
Umpama kita di dalam saudara kaum muslimin berani membubarkan pengajian, tetapi giliran kepada orang kafir malah menjaga gereja, nggak boleh. Kalau mau menjaga gereja boleh, menjaga kaum muslimin harus lebih boleh. Itu baru ada keseimbangan. Kalau berani tidak seimbang, berani tidak adil, maka hukumnya sudah haram, karena berwatak, berkelakuan tidak adil alias zalim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka kaum Yahudi, mereka kaum Nasrani saling melindungi, saling berteman akrab, saling menjadikan wali, saling melengkapi. Padahal mereka beda Tuhan. Yahudi ada Tuhan tambahan Uzair, Nasrani ada Tuhan tambahan Yesus. Mereka beda nabi, Yahudi nabinya Nabi Musa, Nasrani nabinya Nabi Isa yang dijadikan Tuhan. Mereka beda kitab, Yahudi kitabnya Taurat, Nasrani kitabnya Injil. Mereka beda kiblat, Yahudi kiblatnya tembok ratapan yang dekat Masjidil Haram. Kalau sudah meratap di situ berarti hebat, sudah berkiblat. Sementara Nasrani kiblatnya bebas. Mereka beda bangsa, beda suku, Yahudi dari bangsa Bani Israel, Nasrani dari bangsa Nazaret, dekat perbatasan Palestina dan Syria. Banyak perbedaan di antara mereka, tapi mereka bisa bersatu, saling kerjasama, saling bermitra, saling berteman, saling berwali, saling melindungi. Hebat. Tuhannya orang Nasrani pernah dikeroyok oleh rombongan dari kaum Yahudi. Tapi mereka seolah-olah dunianya hebat, Tuhannya dikeroyok oleh orang Yahudi, mereka mau bersatu dengan bangsa pengkeroyok. Tapi kita umat Islam, Tuhannya sama, sama-sama Allah. Kiblatnya sama, sama-sama Ka'bah. Nabinya sama, sama-sama baginda Nabi Muhammad SAW. Kitabnya sama, sama-sama kitab suci Al-Quran. Ilmu tafsirnya sama, sama-sama tafsir berbahasa Arab semua. Banyak persamaan, tapi kenapa sulit sekali untuk bersatu padu? Contoh yang paling gampang, setiap memilih pemimpin tidak bisa menang dari kelompok yang beriman. Padahal kalau imannya benar, umpama presidennya dari ketua NU, pasti harus jadi. Kalau imannya pada benar, mereka nggak bisa dipecah belah. Tapi karena imannya banyak nggak benar, mudah dipecah belah. Kalau presidennya dari ketua NU, nggak bakal jadi. Apalagi kalau presidennya dari ketua Muhammadiyah, langsung keluar jurus, jangan pilih calon presiden yang tidak tahlilan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Umat Islam kok gampang sekali dijadikan mainan, dalil disalahgunakan untuk topeng, untuk tidak memilih saudara muslim hanya gara-gara seperti itu, hanya gara-gara beda pendapat. Padahal kalau sama-sama imannya benar, nggak apa-apa, yang penting bisa nata negara. Kalau pemimpinnya paham agama Islam, otomatis kita sebagai warga Indonesia semakin didekatkan pada nilai-nilai Islam. Tapi karena yang jadi presiden rata-rata orang sekuler, bukan ketua NU, bukan ketua Muhammadiyah, bukan ketua ormas Islam, akhirnya para pemimpin semakin jauh dari nilai-nilai Islam. Itulah sebagai bukti mereka non-muslim berbeda Tuhan dan banyak perbedaan bisa bersatu. Kita banyak persamaan tapi sulit bersatu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Wa may yatawallahu minkum, barang siapa menjadikan wali, menjadikan teman, menjadikan pelindung di antara mereka non-muslim,
minkum di antara kalian orang-orang Islam yang aku beriman, kau menjadikan mereka, fa innahu, maka sesungguhnya kalian orang Islam yang aku beriman, kok berani menjadikan mereka jadi teman ataupun pelindung ataupun pemimpin, minhum, maka kalian termasuk mereka. Allah yang memponis, bukan kita. Minhum, termasuk mereka. Begitupun baginda Nabi menjelaskan larangan tasyabuh, jangan menyerupai mereka karena kita khawatir jadi mereka. Maka orang-orang sekuler, orang-orang liberal, orang-orang kapitalis, orang-orang sosialis, orang-orang nasionalis, orang-orang yang akidah Islamnya mencela-mencelek, mereka nantang ayat Allah minhum ini, nantang hadis Nabi tasyabuh, dilarang. Mereka menggunakan logika hawa nafsu dunia disamakan dengan hawa nafsu yang tidak menuju ke surga. Apa contoh? Contoh, asbabun nuzul ayat ini sedang berbicara supaya kaum muslimin pada waktu kaum muslimin di Mekah dan Madinah sudah bersyahadat bersama Nabi, sudah ngaku Islam. Tapi kenapa sudah ngaku Islam mau jadi pasukan Abu Lahab, Abu Jahal, mau jadi pasukan Abdullah bin Salul bin Ubay yang merongrong, yang memboikot, yang akhirnya pulang lagi tidak mau membantu pasukan baginda Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Maka walaupun mereka sudah syahadat, diponis dolim. Kenapa dolim? Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka mereka dolim. Bagaimana mereka sekularisasi dalam ilmu tafsirnya, tidak mau patuh pada ulama, padahal ulama seluruh dunia mengharamkan nilai-nilai tahun barunya non-muslim. Alasan pertama, tahun barunya non-muslim itu sedang membanggakan tahun baru para dewa-dewa, dari dewa Januari sampai dewa Desember. Kalau tujuannya bangga dengan dewa-dewa, maka haram, bisa murtad. Begitupun kalau tujuannya gembira ria, bersukaria, menyambut tahun-tahun mereka dalam malam-malam jam 12.00, ada trompetnya lambang Yahudi, ada loncengnya lambang Nasrani, ada kembang api lambang Majusi. Dalam hitungan detik kita menyombongkan diri, egois, ujub, membanggakan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Padahal fatwa Majelis Ulama Indonesia mengharamkan kalau kita ikut-ikutan tahun baru Masehi. Begitupun Basul Masail NU mengharamkan, begitupun Tarjem Muhammadiyah mengharamkan, begitupun negara-negara kaum muslimin seluruh dunia mengharamkan. Secara resmi bentuknya fatwa, bentuknya maklumat. Tapi umat Islam Indonesia tidak ataupun banyak yang tidak mau mengikuti fatwa, senangnya bebas, senangnya mengikuti hawa nafsu, senangnya sekularisme, senangnya modal KTP Islam, senangnya modal baju Islam, senangnya modal identitas kertas Islam. Padahal di akhirat nanti kertas identitas itu tidak akan berlaku. Jangan sampai. Kenapa mereka menggambarkan minhum, meremehkan, merendahkan, menyepelekan, seolah-olah tidak berbahaya, seolah-olah ancaman Allah Subhanahu wa taala nggak penting, seolah-olah peringatan baginda Nabi Muhammad SAW itu nggak ngepek. Gambarkannya dengan kepentingan dunia. Apa contoh? Kalau kita bergaul dengan para perawat, dengan dokter, dengan bidan, dengan tenaga kesehatan, toh besok nggak jadi dokter, besok nggak jadi perawat. Masa gara-gara bergaul dengan non-muslim minhum jadi mereka? Gambarkannya urusan dunia yang dibolehkan.
Kita bergaul dengan mahasiswa, bergaul dengan dosen, ngajar di universitas, nggak jadi dosen, nggak jadi mahasiswa, tetap aja biasa. Masa gara-gara Yahudi Nasrani kita minhum termasuk mereka? Pakainya logika, hawa nafsu, urusan dunia. Kita makan bareng dengan non muslim, kerja bareng dengan non muslim, masa besoknya jadi Yahudi, masa besoknya jadi Kristen. Padahal kalau urusan dunia banyak kelonggaran, kalau urusan dunia banyak kebebasan, kalau urusan dunia banyak diperbolehkan. Makan bareng, kerja bareng, bahkan tidur bareng dengan non muslim boleh. Yang dilarang oleh ayat ini minhum, termasuk kelompok mereka. Yang diharamkan oleh hadis Nabi tasyabbuh, masuk kelompok mereka. Kalau kita tadi bangga dengan hari besarnya peringatan ataupun tahun barunya non muslim. Begitupun kalau tanggal 25 Desember, mereka kita hormati secara toleransi, boleh. Urusan mereka lagi bangga, mereka lagi seneng, mereka lagi hari raya, adanya menyambut anak Tuhan mereka. Itu namanya toleransi, tidak kebablasan. Manakala kita ikut-ikutan egois, ikut-ikutan sombong, ikut-ikutan ujub, seolah-olah akidahnya benar, kitanya mengucapkan dengan bangga, dengan senang, dengan serius, selamat Natal. Maka kita berarti mengakui ada anak Tuhan, murtad hukumnya. Walaupun besok sholat, murtad hukumnya, walaupun besok syahadat, murtad hukumnya walaupun besok masih Islam. Artinya apa? Artinya secara ilmu akidah, secara ilmu tauhid, secara ilmu iman, pahala kemarin habis, hilang. Baru besok Islam lagi, nol lagi. Baru nilainya dimulai dari awal lagi. Rugi. Jangan dianggap remeh. Ini akibat meringankan, akibat menyepelekan fatwa ulama. Padahal resikonya kita pahalanya habis. Tapi kalau sekedar makan bareng, kerja bareng, tidur bareng, bergaul dengan non muslim, bebas, nggak apa-apa, pahala nggak hilang. Bahkan kalau kita akhlaknya mulia, bisa mendawai mereka, pahala kita tambah banyak. Persoalannya kan urusan tauhid, urusan akidah, urusan iman. Kok kita bangga ikut-ikutan mengucapkan dengan adanya anak Tuhan? Nggak boleh, umat Islam. Cukup pakai penghormatan toleransi. Jangan mengganggu ibadah mereka, dan mereka pun tidak mengganggu ibadah kita. Udah selesai. Jangan ikut-ikutan. Itulah bahayanya orang yang tidak memahami ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu iman tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala, minhum, termasuk mereka. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi petunjuk kepada orang zalim. Apa orang zalim? Orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saudara Islam, orang beriman harusnya dijadikan pertemanan, ditinggal. Orang non muslim harusnya sekedar jadi teman, malah dijadikan pemimpin. Nggak boleh kita zalim. Saudara muslim dijadikan pemimpin untuk mengatur kita, kita antipati gara-gara beda partai, gara-gara beda ormas, gara-gara beda tidak yasinan, tidak tahlilan. Tapi giliran orang kafir yang tidak syahadat, tidak sholat, sama-sama tidak tahlilan, sama-sama tidak yasinan, mau dipilih, mau memilih. Aneh tapi nyata. Padahal kita itu bedanya sedikit. Umpama tidak yasinan, toh saya juga baca Al-Quran, baca yasin juga, walaupun tidak harus malam Jumat. Saya tahlil tiap hari, tiap sholat, tiap doa, tiap zikir, walaupun tidak tahlilan kalau ada orang mati. Bedanya cuma sedikit, kenapa nggak dipilih? Sementara non muslim bedanya segalanya, kenapa dipilih? Itulah orang zalim.
jangan dianggap iman di hadapan Allah, karena tidak adil pada diri sendiri. Berbahaya. Jangan meremehkan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang boleh berbeda ayat ini, urusan dunia tadi boleh berbeda. Yang tadi soal makan bareng, tidur bareng, kerja bareng, pergaulan bareng, dan lain-lain. Yang kedua, apa yang boleh berbeda? Umar sebagai khalifah berbeda pendapat dalam surat Al-Maidah ayat 51 dengan Abu Musa Al-Asy'ari, gubernur Basrah Irak. Begitu Umar melihat laporan gubernur paling bagus adalah milik laporannya gubernur Basrah Irak, maka dipanggil Abu Musa Al-Asy'ari dengan sekretaris yang manajemen ilmu pembukuannya bagus. Setelah masuk ke Madinah, Umar menginstruksikan agar Abu Musa Al-Asy'ari laporannya dengan staf manajemen kegubernuran nanti habis sholat di masjid. Barulah Abu Musa Al-Asy'ari menyampaikan informasinya, wahai baginda Amirul Mukminin, hampunten, kami tidak bisa melaporkan di masjid karena sekretarisku tidak bisa sholat masuk di masjid. Apakah lagi junub? Enggak, sekretarisku Kristen. Maka Umar marah. Umar marah menggunakan surat Al-Maidah ayat 51 ini. Sementara Abu Musa Al-Asy'ari dadanya pernah dipegang baginda Nabi, dan Ibnu Mas'ud serta lainnya pun ada sahabat yang pernah dadanya dipegang Nabi agar menjadi pemuda ataupun orang yang mampu memahami ilmu tafsir. Maka Abu Musa Al-Asy'ari Allah mentakdirkan pandai ahli ilmu tafsir di antara beberapa sahabat ulama sahabat. Akhirnya Abu Musa Al-Asy'ari menyampaikan pendapat, lahu dinahu, wahai baginda Umar khalifah, bagi dia sekretarisku agama dia, yang Nasrani sekretarisku yang Kristen, waliyah dan bagiku kitabatahu, urusannya adalah katib, penulisan. Yang aku butuhkan adalah tulisan-tulisan dia, laporan-laporan dia, manajemen dia, administrasi dia, akuntansi dia, audit dia, pembukuan dia. Pendapat sahabat beda, nggak apa-apa, karena urusan dunia. Sama-sama murid Nabi, sama-sama sahabat Nabi, sama-sama ahli surga, beda pendapat, nggak apa-apa. Umar khalifah, Abu Musa Al-Asy'ari gubernur, beda pendapat, nggak apa-apa, karena urusan dunia, sekretaris, tidak ngajak ibadah, tidak ngajak nyembah, tidak ngajak saling memuliakan Tuhannya, tidak, tapi sekedar urusan manajemen dunia. Coba, sahabat berbeda pendapat, padahal gurunya satu, baginda Nabi Muhammad, padahal dia muridnya Nabi. Beda pendapat. Lah kita muridnya Nabi bukan? Belajar dengan Nabi enggak? Lah kenapa kita kalau beda pendapat kok ngambek? Laisa minni bukan kelompokku, laisa minna bukan golongan kami. Emangnya kita belajar agama langsung dari Nabi, mengaku suci, mengaku orang lain serba salah. Sahabat loh, dijamin ahli surga, sama-sama murid Nabi. Beda pendapat nggak apa-apa, karena urusan dunia. Kalau urusan akidah tidak ada beda pendapat. Kalau urusan tauhid tidak ada beda pendapat. Kalau urusan iman tidak ada beda pendapat. Ini urusan dunia, beda pendapat. Yang ketiga, Umar marah, ukhrijuhu, suruh keluar sekretarisnya. Ilmu tafsir beda pendapat,
Padahal ilmu tafsir itu ngaku ulama, ngaku ahli bahasa Arab, ngaku ahli sastra Arab, ngaku hebat, ngaku serba orang ahlinya. Tapi Allah mentakdirkan beda pendapat. Ada ahli tafsir yang pendapatnya pecat, sekretaris yang non muslim dipecat, padahal tulisan Umarnya ngomongnya ukhrijuhu, suruh keluar, ditafsirkan pecat. Yang lainnya ditafsirkan usir, karena ini Madinah adalah kota suci, Makkah dan Madinah tidak boleh dimasuki non muslim, usir, ditafsirkan usir. Gimana antara tafsir pecat dengan tafsir usir? Sama-sama ahli tafsir, beda pendapat. Yang benar pecat, apa yang benar usir? Begitupun kalau kalimat dohir, formalitasnya, tekstualnya, simbol kalimatnya, ukhrijuhu, hanya disuruh keluar. Apakah disuruh keluar dari halaman masjid? Apakah disuruh keluar dari Madinah? Nggak ada penjelasan. Hanya pensyarah hadis yang mengatakan pecat, usir, suruh keluar. Redaksi itu simpel. Asar sahabat juga simpel. Kadang hadis Nabi juga simpel. Tapi kita yang kadang mengembangkan sendiri masing-masing, tergantung intelektual ulama yang pada waktu itu menjelaskan. Beda pendapat, kita mau yang mana? Boleh, mau yang usir, mau yang suruh keluar, mau yang pecat, sama-sama ulama. Jangan kita membenarkan satu, menyalahkan yang lainnya. Yang keempat, di dalam kutubus sittah, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, tidak dijelaskan asar dari Umar debat dengan Abu Musa al-Asy'ari ini. Tapi sebaliknya, 9 ahli tafsir, Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, Abi Hatim, Al-Qurtubi, Al-Baihaqi, At-Tabrani, dan lain-lainnya mengisahkan kisah ini. Apakah agama milik 6 orang yang tidak mengisahkan? Apakah agama milik 9 ahli tafsir yang mengisahkan? Sudah menyebar ke seluruh dunia. Kalau toh memang ada orang yang belum mengetahui, ya nggak apa-apa. Kalau toh ada orang yang mengaku mengetahui, ya nggak apa-apa. Nggak usah kita ngeblok, oh harus ikut kutubus sittah, berarti yang 6 ini nggak meriwayatkan, kita jangan mengakui informasi tadi. Atau sebaliknya, kaku saklek taklid kepada 9 ahli tafsir, berarti kita menjelekkan kutubus sittah, 6 kitab yang tidak meriwayatkan. Nggak usah, biasa saja. Tinggal kita kembangkan wawasan, karena ilmu itu penting, tidak harus tergantung dari 6 orang ataupun 9 orang. Terjadi perbedaan pendapat lagi, ada yang tidak meriwayatkan, ada yang justru mengkisahkan. Yang kelima, Imam Malik melihat perdebatan Umar sebagai khalifah, Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur Basrah, maka Imam Malik membenarkan keduanya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau kita kondisinya ketemu seperti Abu Musa al-Asy'ari, sekretarisnya Kristen, karena yang Islam belum pada paham ilmu manajemen. Zaman dulu kan sarjana manajemen belum ada, sarjana akuntansi belum ada, sarjana ilmu perkantoran belum ada zaman dulu. Sahabat baru menang revolusi, baru menang jihad, baru menang Islam, baru menang perang, baru menang berbagai macam perjuangan. Belum mendalami ilmu pembukuan. Al-Qur'annya baru turun. Sementara Yahudi, Tauratnya sudah 1000 tahun lebih. Nasrani, Injil sudah 600 tahun lebih. Jadi kalau mereka lebih menguasai ilmu dunia, ya tinggal diakui, nggak apa-apa, itu urusan dunia, nggak apa-apa. Kayak hari ini yang ke bulan non muslim, nggak apa-apa kita akui. Orang Islamnya baru beberapa orang Abu Dhabi, orang Malaysia, dan negara mana lagi baru. Nggak apa-apa, ilmu dunia itu kalau mereka hebat ya kita akui. Maka kita harus fair, jujur. Jangan suka, wah ini ilmu dunia dari orang kafir, saya nggak terima. Ya kalau benar ya diterima.
Seperti 2 kali 2 sama dengan 4. Walaupun yang jawab anak TK, bener, nggak apa-apa. Oh, nggak boleh itu yang jawab anak TK, nanti kita nunggu guru matematik, kita nunggu profesor matematik baru sah. Jangan, itu namanya orang egois, namanya orang ujub, namanya orang sombong. Kebenaran kok mau ditolak. Kebenarannya kebenaran, walaupun dari anak TK. Itulah Islam. Islam itu memuliakan orang benar, bukan memuliakan strata, bukan memuliakan sosial, status, bukan. Islam itu memuliakan kebenaran, walaupun status sosialnya tidak muluk-muluk. Itulah hebatnya Islam. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Syafi'i, karena ini asar sahabat, bukan hadis Nabi, ini hanya debatnya Umar sama debatnya Abu Musa al-Asy'ari. Imam Syafi'i menolak dua-duanya, nggak mau ngikutin pendapat Umar dan pendapat Abu Musa. Udah nggak usah, tergantung kita masing-masing. Coba mau pakai mazhab Malik, gurunya Imam Syafi'i, apa mau pakai mazhab Syafi'i, muridnya Imam Malik? Guru dan murid beda pendapat. Gimana? Kita mau jadi orang kaku, mau jadi orang saklek, mau jadi orang taklid kepada dalil. Kalau sama guru harus sama, murid harus ikut guru. Ternyata Ahlussunnah wal Jamaah mengajari beda pendapat boleh. Hanafi punya murid Malik, beda madhab, beda kitab. Malik punya murid Imam Syafi'i, beda madhab, beda kitab. Syafi'i punya murid Ahmad, beda kitab, beda madhab. Boleh satu guru satu ilmu berbeda pendapat. Tergantung kewawasan masing-masing Allah takdirkan. Jadi kalau nanti jenengan ilmunya lebih di atas saya, boleh beda pendapat dengan saya. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara keilmuan, secara argumentasi, keotentikan apa yang terjadi. Tidak harus sama dengan saya, enggak. Itulah Islam. Jadi Islam itu di atas langit ada langit dan berbagai macam punya masing-masing kelebihan. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, ada yang membantah riwayat ini beda redaksi, beda riwayat, beda situasi kondisi. Redaksinya ada yang berbeda. Pendapat Umar debat dengan sahabat lain, permasalahan surat Ali Imran ayat 118 yang mirip ayatnya mirip 551, mirip Al-Maidah 51, beda belakangnya. Jadi katanya bukan debat dengan Abu Musa, tapi debatnya dengan sahabat lain, dan ayatnya pun lain. Ali Imran 118. Ya nggak apa-apa. Barangkali ada sahabat yang memang taunya debat tersebut, akhirnya meriwayatkan Ali Imran 118. Sementara ini Abu Musa dengan Umar Al-Maidah 51. Begitupun beda rawi, maka boleh. Begitupun beda situasi kondisi. Asbabul nuzulnya bukan untuk Umar dan Abu Musa al-Asy'ari, tapi asbabul nuzulnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi mati selesai, ayat nggak turun lagi. Jadi Umar dan Abu Musa beda asbabulnya, beda sebabnya, beda ilatnya, beda kondisinya. Tidak harus sama. Rasulullah turunnya ayat ini menghadapi kaum yang zalim, sudah bersahadat tapi membela pasukan musuh, sementara Abu Musa dan Umar tidak berhadapan dengan musuh. Maka Umar tidak mengatakan zalim kepada Abu Musa al-Asy'ari, Abu Musa al-Asy'ari tidak mengatakan zalim kepada Umar. Gak boleh. Dengan sesama saudara muslim beriman dalam beda ilmu tafsir, beda ilmu pendapat, beda ilmu argumentasi, gak boleh saling mendolimkan. Kamu beda pendapat dengan saya, dolim, gak boleh. Wajar beda pendapat. Umar pun gak mengatakan dolim ke Abu Musa, Abu Musa gak mengatakan dolim ke Umar. Karena ayat ini mengatakan dolimnya kepada orang Islam yang sudah sahadat, membela pasukan Abu Jahal, membela pasukan Abu Lahab, membela Abdullah bin Ubay untuk boikot pulang lagi, tidak mau perang jihad membantu pasukan yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dolim.
Sementara beda pendapat itu tidak barisan musuh. Coba beda partai, partainya tidak membela luar negeri, tidak membela oligarki, tidak membela penjajah, itu kan berarti hanya beda pendapat. Jangan langsung partaimu dolim, partaiku hebat, jangan. Karena itu hanya beda pendapat, kecuali partainya membela pasukan musuh, baru dolim. Begitupun ormas, beda pendapat. Jangan mengatakan ormas kamu dolim, ormas saya enggak boleh. Kenapa? Karena ormasnya tidak membela pasukan musuh, hanya beda pendapat. Jadi kita harus tahu asbabun nuzul ayat. Jangan sampai berdalil tidak tahu asbabun nuzul ayat. Akhirnya kita bisa berbahaya menyalahgunakan hawa nafsu atas nama dalil. Tulim, ini ayatnya. Innallaha la yadzil qauma dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk pada kamu yang zalim. Aduh, hawa nafsu pakainya dalil, seolah-olah hebat, seolah-olah gagah, seolah-olah manusia adil, manusia pinter. Padahal justru menyalahgunakan ayat dosanya bisa lebih besar daripada orang yang tidak menyalahgunakan ayat. Pentingnya memahami asbabun nuzul ayat, pentingnya memahami asbabul wurud hadis. Jangan sembarangan menggunakan dalil. Kalau nggak paham ya diam, selesai. Diam pahala daripada debat kusir. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ayat lanjutannya, fataral ladzina fi qulubihim maradun. Fataro, maka kamu akan melihat alladzina, orang-orang fi qulubihim, yang di dalam hatinya maradun, ada penyakit iman, ada penyakit kemunafikan, ada penyakit fasik, ada penyakit zalim. Apa ciri-ciri orang tersebut? Asbabul nuzul ayat ini memponis kelompok Madinah Abdullah bin Sahlul bin Ubay. Hatinya punya penyakit. Saya akan bantu pasukan Islam kalau pasukan Islam kira-kira akan menang, supaya saya dianggap pahlawan Islam. Tapi kalau kira-kira pasukan Islam kalah, saya mau minggat, mau lari, mau kabur, supaya saya nanti laporan kepada orang kafir, kepada mereka musuh Islam, saya tidak berhadapan dengan Anda. Maka saya dapat bantuan IMF, Bank Dunia, kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu belum ada IMF, zaman dulu belum ada Bank Dunia. Jadi dari zaman dulu itu sudah ada oligarki hebat, ngatur itu sudah ada. Maka oligarkinya dulu ya Romawi, Persia, nanti menularkan ke Abdullah bin Sahlul bin Ubay, menularkan ke kelompok Mekah, Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Jangan dianggap oligarki itu adanya cuma zaman sekarang. NKRI harga mati, enggak. Dari zaman dulu, zaman baginda Nabi, sebelum ada NKRI harga mati, masih pingsan. Ya, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hatinya orang yang punya penyakit iman, tidak mantap membela nilai-nilai Islam, yusari'una fihim, mereka bersegera, mereka cepat-cepat merapat, cepat-cepat lapor, cepat-cepat mendekati orang-orang Yahudi. Diri mereka sendiri mendekati kelompok-kelompok ribawi supaya bisa menghutangi riba, supaya bisa menghutangi Bank Dunia, supaya bisa menghutangi lintah darat, supaya orang-orang yang haram dalam ekonomi riba bisa membantu kita. Dari zaman dulu sudah ada. Wa yaquluna, maka orang-orang beriman, kelompoknya baginda Nabi Muhammad dengan para sahabat, wa yaquluna alladzina amanu, orang-orang beriman, ahaula illadzina aqsamu billahi jahda aimanihim. Orang beriman ngomong kepada sesama orang beriman, sahabat-sahabatnya baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ahaula illadzina aqsamu billah, itukah model orang yang aku beriman bersumpah atas nama Allah. Abdullah bin Sahlul bin Ubay dengan kelompoknya rajin sumpah atas nama Allah.
Demi Allah, disumpah, Al-Qur'annya di atas kepala, saya akan menjadi pejabat pegawai yang taat pada peraturan perundang-undangan. Korupsi merajalela. Waktu sumpah tak kelihatan hebat. Jahda aimanihim. Kamu lihat sumpah mereka seolah-olah serius. Serius, upacara, disuting seluruh dunia, disumpah. Tapi tidak pernah membela Islam. Membelanya utang riba IMF, utang riba Bank Dunia. Sekali bayar 340 triliun lebih, bayar bunga riba, haram dibanggakan. Uangnya kita kaum muslimin pajak, setelah kumpul 340 triliun lebih, disetorkan ke orang kafir. Rela kita? Na'udzubillah, nggak rela kita. Itulah ekonomi riba. Walaupun kita nggak rela, kita tetap disuruh pajak, diperes, disuruh pajak. Giliran pajaknya ngumpul, dikorupsi. Kalau nggak dikorupsi, setorkan ke orang kafir tadi. Alasannya membayar bunga. Padahal kalau imannya benar, utang aja ke Arab, ke Abu Dhabi, ke Kuwait, ke Emirat, ke Yordan, ke Oman. Saudara muslim gak bakal minta bunga. Satu negara 5.000 triliun kali 5 negara dapat berapa? Sudah jelas 25.000 triliun. Kenapa kok utang kepada orang kafir? Itulah manusia Indonesia, selalu bangga, padahal menjerat rakyatnya sendiri, disuruh pajaknya naik. Padahal Islam mengharamkan pajak. Islam mengharamkan pajak, kok malah negara mewajibkan pajak? Berarti kan nentang Allah, nentang Rasul. Kayak gitu kok mau dianggap orang baik. Kalau ada 3.000 lebih perda syariah dihapus, kira-kira yang menghapus orang baik apa orang jahat? Harusnya orang jahat, tapi kok dibela, dipuji, didukung. Katanya dia yang lengser itu orang baik. Padahal waktu jadi penguasa 10 tahun berani menghapus perda syariah. Lebih dari 3.000 seluruh Indonesia, lebih dari 500 kota dan kabupaten. Kayak gitu dianggap baik. Padahal kalau saya menghapus 2 syariah saja, mudah solihin penjahat, mudah solihin ustadz gadungan, mudah solihin ustadz payah, berani-beraninya menghapus perda syariah, langsung berani ngecap, langsung berani mitnah, langsung berani nuduh. Tapi giliran ada pemimpin menghapus lebih dari 3.000 perda syariah seluruh Indonesia, kok dibilang orang baik? Moralnya bagaimana ini umat Islam Indonesia? Ya Allah, apa contoh perda syariah? Contoh, umpama warga Kabupaten Brebes yang jadi pegawai negeri, kalau waktunya adzan zuhur, bagi laki-laki yang tidak ada halangan tugas lain, segera sholat berjamaah di masjid kantor. Ini upama. Hapus, jangan ngatur urusan sholat. Pekerjaan kantor ya urusan pekerjaan. Mau habis kerja medang, mau habis kerja makan, mau habis kerja pacaran, mau habis kerja belanja, mau habis kerja sholat, itu urusan masing-masing, jangan diatur. Itu umpamanya, dihapus. Menghapus syariah, kok orang baik katanya? Ya Allah, nilai baiknya dari mana? Itulah orang Indonesia, gampang sekali dibohongi, gampang sekali ditipu oleh pencitraan media tipu-tipu. Padahal orang jahat, orang yang tidak memuliakan kepentingan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya orang beriman di zaman baginda Nabi, inikah modelnya, inikah role modelnya, inikah bentuk gayanya Abdullah bin Salam bin Ubay. Model begitukah orang-orang yang aku iman disumpah Al-Quran di atas kepala? Begitukah orang-orang yang katanya hebat di dalam sumpah Islamnya, janji Islamnya? Korupsi merajalela, bahkan KPK diperlemah. Aneh tapi nyata, KPK diperlemah. Nyolong sepeda motor dibanding ratusan triliun, hukumnya hampir sama-sama berat.
Berarti kita mendingan korupsi ratusan triliun daripada motor, ngapain. Tapi itulah kondisi. Karena kita bukan sarjana ahli, korupsinya motor, nyolong motor. Karena sarjana ahli, korupsinya bisa triliunan. La haula wala quwata illa billah. Semakin pinter jadi sarjana, semakin besar dosa korupsinya. Giliran kita vokal untuk memberantas korupsi, malah undang-undang perampasan aset sampai hari ini belum diketok palu. Masih anggota DPR-nya masih mengatakan nanti aja, itu mah baru sekedar usulan, jangan dulu disahkan. Ya Allah, ketahuan sekali maling-maling pada kumpul. Kalau nggak kumpul di situ ya nggak bakal dia bilang nantilah. Kalau seperti saya, karena saya nggak punya beban maling, karena saya nggak punya beban korupsi, sekarang saja Pak Presiden sahkan undang-undang perampasan aset agar semua koruptor rampas semua hartanya milik negara, biar negara jadi kaya raya, lunasi semua utang luar negeri, rakyat makmurkan, sejahterakan, selesai Indonesia merdeka dari hutang. Tapi karena niatnya menjajah rakyat sendiri, ya koruptor nggak dirampas hartanya. Paling-paling nanti ganti rugi dalam persidangan sekian puluh miliar. Aduh, ringan banget. Korupsinya ratusan triliun, ganti ruginya cuma 60 miliar, 70 miliar. Kecil loh. Di penjara nanti kelakuan baik, potong tahanan, potong berbagai macam, nanti tambah kurang. Ya Allah, di luar negeri atau Arab Saudi maling korupsi sampai triliunan itu potong tangan, kalau di Indonesia potong tahanan. Masuk akal di mana coba? Kita kadang-kadang miris, banyak orang ngerti ilmu agama, tapi kok kenapa nggak mengusulkan ke pemerintah agar hukum agama itu dijadikan ayat-ayat konstitusi supaya Islam itu mewarnai. Sampai hari ini ayat kalau diusulkan jadi undang-undang ditolak. Hadis Nabi kalau mau dijadikan undang-undang ditolak. Tidak ada RUU rancangan undang-undang Indonesia mengambil dari ayat maupun hadis. Terus kita mau mengatakan itu adalah ulil amri. Duh, berat banget tafsir ulil amri seperti itu. Padahal seluruh dunia tidak pernah gembar-gembor ulil amri. Kenapa? Sistem negara modern, sistem tata kelola bernegara di zaman modern, semua hampir sama di seluruh dunia. Wajib melindungi warga negara apapun agamanya. Gak usah nyebut ulil amri, pasti dilindungi. Kita di Amerika, walaupun gak ngomong Joe Biden itu ulil amri, Donald Trump itu ulil amri, kita nggak ngomong, tapi tetap dilindungi selama kita tidak berbuat kriminal salah. Begitupun kita hidup di Cina, Cina komunis, Rusia yang katanya ateis, Korea Utara yang katanya ateis, Korea Selatan yang katanya lain-lain. Kalau kita di sana tidak berbuat kesalahan kriminal, dilindungi, nggak usah gembar-gembor ulil amri. Begitupun non-muslim yang di Arab Saudi, orang Yahudi di Arab Saudi, orang Nasrani di Arab Saudi, orang Hindu di Arab Saudi, orang Buddha di Arab Saudi, orang Konghucu di Arab Saudi, orang kepercayaan yang hidup di Arab Saudi, dilindungi karena tidak berbuat salah kriminal. Itu sistem sudah teratur seluruh dunia. Kok kita masih gembar-gembor dalil ulil amri, harus patuh ayat untuk menjilat, hadis Nabi untuk supaya dikasih bonus. Naudzubillah min dzalik. Padahal syaratnya ulil amri pertama itu harus hukumnya Quran hadis. Ayatnya jelas. Farudduhu ilallahi wa rasul. Syaratnya kalau terjadi berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Pernahkah dari zaman Soekarno sampai zaman sekarang kembali kepada Quran dan hadis? Kalau beda pendapat di DPR, beda pendapat di MPR, beda pendapat di MK, beda pendapat di pemerintah, pernah enggak kita dengar kembalikan kepada Quran dan hadis? Pernah enggak? Enggak pernah sampai hari ini. Padahal ayatnya jelas sekali. Kecuali ayatnya enggak jelas, apalagi ilmu tafsir jelas sekali. Seluruh kitab tafsir, seluruh ulama ahli tafsir, tidak ada yang menafsirkan ulil amri itu rezim dolim, filsafat demokrasi, enggak ada. Hanya orang-orang penjilat.
yang bangga dengan dalil untuk menjilat penguasa. Pada seluruh dunia nggak butuh dalilul amri, aman. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah mereka seperti itu, innahum lama'akum, apakah mereka orang-orang yang berpenyakit hati, yang berpenyakit munafik, kelompok Abdullah bin Salul bin Ubay yang merongrong wibawa Islam, yang selalu mengganggu kepentingan syariat Islam, yang selalu tidak setuju dengan kebijakan baginda Nabi Muhammad SAW dalam menerapkan hukum Islam? Apakah seperti itu mereka dianggap masih beriman? Ternyata habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Orang-orang seperti itu terputus amalnya dan mereka perbuatannya akan menjadi orang-orang yang rugi. Rugi, jangan dianggap gak rugi. Kita harus hati-hati dalam urusan akidah. Kalau urusan umum kita bebas. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kondisionalnya seperti itu, maka kalimat lanjutannya kita sebagai orang yang beriman jangan sampai menganggap tidak rugi kalau tidak berhukum hukum Allah. Jangan sampai, tetap kita menjadi rugi. Secara bahasa umum, kalau kita memahami surat wal asri, sudah jelas semua kita rugi. Apalagi khusus, umum saja pakai surat wal asri, kita semua rugi. Apalagi lagi cerita ayat khusus yang membahas tentang kerugian-kerugian, sifat-sifatnya orang-orang yang hatinya tidak terikat pada kepentingan Allah dan Rasul-Nya. Karena kita rugi, maka siapa yang tidak rugi? Illalladzina amanu, kecuali orang yang imannya benar dan wa amilu solihah, yang selalu beramal soleh, membangun membangun sholat berjamaah, membangun kajian-kajian pengajian, membangun silaturahim, membangun ekonomi Islam dan lain-lain, agar kita umat Islam, umat yang diberikan nilai-nilai positif untuk kemajuan zaman. Siapa lagi yang tidak rugi? Kalau ayat tadi diakhiri dengan kalimat rugi, yang tidak rugi yang saling watawasau bil haq, saling menasihati yang hak. Yang hak itu apa? Hukum Quran apa hukum selain Quran? Hukum Quran yang pertama kalau mau cerita hak. Yang hak itu syariat Islam apa syariat filsafat? Syariat Islam yang paling hak, baru nanti pendapat ulama, pendapat masyarakat, pendapat adat, pendapat masing-masing suku. Harus ada urutan. Yang pertama hukum Allah, yang kedua sunnah-sunnah Rasul yang dijadikan syariat Islam. Baru watawasobi sabr, orang yang saling nasihat dalam kesabaran. Ya sudah, kalau hukum Islam sudah ditegakkan, sudah disyiarkan, sudah didakwahkan, sudah disampaikan, tapi kok masyarakatnya belum menerima, ya sabar. Jangan menuduh kafir, jangan menuduh munafik, nggak boleh menuduh. Cukup dikasih batasan-batasan, hati-hati loh ini kafir, hati-hati loh ini munafik, hati-hati loh ini fasik, hati-hati loh ini zalim. Tapi menuduh jangan, jangan tuduh jangan. Sabar. Berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga saudara kaum muslimin Engkau yang mentakdirkan untuk membolak-balikan hati agar tobat, agar sadar, agar insaf, kembali memuliakan nilai-nilai syariat Islam. Sabar, jangan nuduh penguasa kafir, penguasa zalim, gak usah.
Karena kita bukan faknya yang berhadapan dengan penguasa, para ulama, biarkan tanggung jawab ulama. Kita jangan berlebihan dalam kapasitas kredibilitas kita masing-masing. Maka kita lebih apa berarti? Lebih seimbang. Pengen disiplin ilmu, pengen jujur, pengen berani, tapi seimbang, tahu diri. Jangan berlebihan. Karena kondisi masing-masing Allah takdirkan sesuai dengan kapasitas masing-masing, dengan kondisi masing-masing. Kurang lebih 1 jam kurang 7 menit ataupun kurang 6 menit, karena tadi mulainya jam 6 lewat 17 apa lewat 16 ya. Jadi dari saya cukupkan sekian, karena ada acara lazis di rumah makan alang-alang. Sebentar lagi mungkin anggota di sini juga ada yang ke sana. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini mensyukuri betapa nikmatnya nilai-nilai iman dalam Islam, betapa nikmatnya nilai-nilai akidah dalam Islam, betapa nikmatnya nilai-nilai tauhid dalam Islam, sehingga insyaallah bismillah kita semua berharap dapat ampunan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.